Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menganalisa saham Indonesia ya. Ini ada grafik IHSG secara monthly. Polanya itu masih belum bisa menembus resisten terkuatnya dan belum menembus all time high-nya ya. Dan saat ini berada di posisi 6.241 tanggal 28 Februari 2021. Dan kemudian kita coba lihat ganti ke hari ya, candlestick harian atau daily D1. Gimana polanya? Polanya ini masih cenderung, kalau beberapa analis itu mungkin beberapa orang berpendapat ini akan membentuk head and shoulders. Dan polanya akan sideways ya. Kalau kita lihat bersama di sini pun juga terlihat masih belum bisa naik ataupun turun, jadi masih berada di pola kotak ini ya, kotak persegi ini. Nah, masih berada di kotak yang ini, belum bisa keluar dia. Selama setengah bulan terakhir dia masih naik turun naik turun naik turun di pola ini. Jadi kemungkinan dia masih akan terus berada di sini. Kemungkinan kalau dia sudah keluar pada zona ini, mungkin kalau keluar ke atas, ke atas ya, ke atas mungkin kalau dia mau ke atas, atau dia juga mungkin kalau mau ke bawah menembus, intinya tembus jebol ini, kotak yang ini, dia akan ke pola terbarunya, downtrend ataupun uptrend ya. Jadi sekarang masih sideways, tidak bergerak selama 8 Februari sampai sekarang, setengah hampir 1 bulan ya, ini tidak ada gerakan, masih naik turun naik turun naik turun. Sambil menunggu pergerakan IHSG ditentukan, kita coba analisa top gainers di RTI Business. Nah, di sini ada beberapa saham yang menarik: MDKA, Telkom, BRIS, BBTN, BEX, BABP, TOWR, Tower, Agrofriend, Maribank, dan lain sebagainya selama 1 minggu terakhir ini. Saham-saham yang mengalami kenaikan yang paling besar itu pada saham apa ini, BGTG, INCP, Bank Arta, bank. Nah, 3-4 besarnya ini semuanya bank ya. Coba kita lihat BGTG ini berapa analisanya. Ini kok internetnya, kita hidupin dulu wifi-nya supaya jalan kenceng. Nah, kalau kita lihat di profil ini sahamnya itu 58% atau 57% ini publik. Ini sangat sayang sekali untuk ditradingkan, jangan ditradingkan ya. Ini coba kita lihat BGT apa tadi, BGTG. Kita lihat Bang Kanesa. Polanya, candlesticknya sangat menyeramkan ya. Ini ya, naik turun. Sip. Ini kemungkinan ini akan turun ini ya. Kalau kayak gini lihatnya ini. Coba kita lihat di bagian pertama. Terakhir itu dia arah nggak? Hari terakhir coba gitu. Dan ternyata hari terakhir dia tidak arah, dia naik 12%. Bisa dilihat kapital ini, dia market capnya 2T, cuma 2T ini jangan ditradingkan lah, bahaya ini nanti kalau kita masuk. Nanti malah dibanting banternya kan nggak enak. Kita masuk sekarang ke saham yang lagi naik banget ini, sudah saya analisa kemarin. Sekarang kita masuk ini paling ya, Bang Panin paling ya, atau janganlah Bang Panin. Coba dulu lihat ini, tapi ini apa Bang Panin ini.
Kita lihat Bank Panin dulu. Bank Panin mana tadi? Bank Panin. Panin. Oke. Kita lihat bagian, waduh, dia anjlok hari terakhir ya. Serem ini ternyata. Oke, statistiknya market cap-nya cuma 3T ternyata ya. Nggak usah lah. Kita nyari saham-saham yang market cap-nya gede ya. Kita coba MDKA sekarang. Ini naik sangat-sangat signifikan ya MDKA. 3% hari kemarin, hari Jumat. Satu minggunya seperti ini. Coba kita lihat MDKA. MDKA. Ini hasil analisa saya kemarin ya. Ternyata MDKA seperti ini bentuknya. Dia kemungkinan masih polanya sideways sekarang ya. Ini sideways, belum bisa keluar dari kotak ini. Dia habis rebound dari sini ke sini. Oke. MDKA ternyata masuk ke LQ45. Kalau dilihat dari stokastiknya ini masih di area netral atau enggak bullish, enggak pembelian atau penjualan. Di sini juga terdapat persilangan MACD. Kemungkinan kalau kita masuk di sini untung ya. Kalau kita masuk di sini ini kita masuk di sini kita untung sekitar 13% kemarin selama 7 hari. Oke, sayang sekali saya tidak masuk. Saya kemarin sudah menduga di sini sebenarnya, tapi naik turun lagi nggak jelas ya. Jadinya saya males masuk di saham ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham yang lain. Yang LQ45 ya, ini bukan LQ45, BBTN, ini LQ45. Kita lihat analisisnya gimana. Statistiknya mantap satu minggunya terakhir ya. 3 bulannya kita coba lihat. Kita lihat ke case statistik BBTN. Ini masuk LQ45 enggak? Kayaknya masuk kok ini. Kok masuk ya? Daftar LQ45 saya ada soalnya. LQ45, dia cukup baik ya. Laporan earning per share-nya, EPS-nya setiap kuartalnya cenderung stabil ya. Market cap 21T. Dan kita lihat PBV-nya masih 1 ini ya. Dan PER-nya masih 13. Bank BBTN ini cukup menarik saya kira. Dan ternyata memang sangat-sangat menarik ya ini ya. Ini kalau kita masuk di sini di MACD di tanggal 11 Februari kita akan untung banyak ternyata. Apalagi pas di sini. Tanggal 1 Februari dia sudah naik sebesar selama 1 bulan terakhir 30%. Sangat menarik sekali ini. Coba kita lihat ya. Di sini dia sudah mencapai titik apanya ini. Kalau dilihat dari garis horizontal di sini, nah ini titik supportnya. Karena sini sudah breakout ya, awalnya resisten, sekarang jadi support, dan sekarang supportnya di sini ya, support keduanya. Ini kemungkinan kalau kita masuk ada resisten keduanya itu di sini ya. Resisten keduanya itu di sini, dan supportnya itu di bawah sini. Oke, menarik sekali ini. Saham Bank Tabungan Negara. Nah, ini selama ini berarti kalau kita masuk kemungkinan ini kita masuk di sini ya nanti ya. Peluangnya kita dapat profit 9%. Oke, dan kerugiannya potensinya kita ambil resiko di 2% ya BBTN ini. Nah, ini salah satu salah satu price reward rasionya seperti ini. Ini ada 2. Ini supportnya di sini, resistennya di sini. Kita coba lihat hari ke depannya, hari Senin besok. Kita lanjutkan analisanya ke ini sudah ya, Bank BBTN. Kita lanjut ke BRIS. Coba kita lihat BRIS. BRIS ini kemarin BRIS ya, kita lihat BRIS. Ini simpan dulu buat analisa kita ke depan. BRIS sekarang kita lihat Bank Syariah Indonesia, BRIS.
Bank Syariah Indonesia ini bentuknya dia seperti ini. Ini saya kurang tertarik ya sama Bank Syariah ini, soalnya pergerakannya agak kurang menarik. Tapi kemungkinan kalau lihat MACD ini masih akan naik. Kemungkinan ya kalau lihat MACD-nya ini akan naik. Kita coba pasang posisi juga di sini. Take positionnya, support atau targetnya itu di sini terlalu jauh. Kita ambil di sini aja lah. Nah di sini nih. Resikonya kita ambil di sini ya. Price reward rasionya berapa ini? 1:2 ya, 2,21. Oke, gitu Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Kita lanjut, selanjutnya ini ada analisa dari Telkom ya. Ini sudah saya analisa di video saya ataupun yang lainnya, satu minggunya seperti apa, seperti ini. Dan analisisnya ini masih minus 15, plusnya 23% selama 1 bulan terakhir. Kalau kalian mau masuk di sini, ini harganya 3.380, sekarang sudah 3.300, 3.490, sudah naik cukup signifikan ya. Oke, kita lanjut saja karena ini sudah saya analisa kemarin. Sekarang ke MDKA, sudah belum ya? Udah. Tower ya, tower. Sekarang kita lihat tower, analisisnya gimana tower. Naiknya mantap ini. Indah sekali kondisinya. Analisisnya masih minus 9%, 15 harinya 34%. Mantap tower. Kita lihat tower sekarang, TOWR. Tower. Ini juga MGL. Mantap, Masya Allah. Ini candlesticknya sungguh-sungguh mantap sekali ya Allah. Saya baru lihat candlestick tower seperti ini ya. Saya enggak. Ini supportnya ya sekarang ya. Resistennya kita coba lihat ke sini. Ada. Tower ternyata dia sudah all time high. Kita lihat peluangnya seperti apa. Naiknya mengerikan, indah. Candlesticknya seperti ini, naik selama kurang lebih 20 hari dia sudah naik sebesar 36%. Kalau kita masuk tanggal 18 atau 8 Januari, 8 Februari, kita untung 36%. Sayang sekali saya tidak melihat saham ini ya. Kalau dilihat dari segi MACD-nya di sini masih uptrend parah atau sangat-sangat uptrend. Di sini juga masih hampir di titik jenuh belinya. Kemungkinan akan turun ya ini ya kalau dilihat dari candlestick atau apa ini? Indikator RSI atau stokastik. Nah, indah sekali polanya. Setelah melewati masa-masa ini sideways dan dia sudah breakout di sini dan sekarang naik lagi, sudah cukup tinggi ya. Breakoutnya awalnya di sini ya, dia supportnya di sini berhasil ditembus straight dan dia nembus support yang kedua atau resistance yang kedua dan berhasil ditembus lagi. Ini sudah all time high, kemungkinan akan naik terus ataupun akan turun, koreksi wajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Silahkan dikoreksi, diberikan masukan apabila ada kesalahan. Silahkan berdiskusi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.